Bayangkan sebuah kapal perang Indonesia sedang berlayar di salah satu kawasan paling sensitif di Indo-Pasifik. Di satu sisi terdapat kapal perang Cina, sementara di sisi lain ada Taiwan yang sedang meningkatkan kesiapan militernya. Tidak ada perang, tidak ada tembakan. Namun sebuah kegiatan pelayaran bersama tiba-tiba menjadi sorotan dan memicu respons dari Taiwan. Apa sebenarnya yang dilakukan TNI Angkatan Laut di sana? Apakah Indonesia sedang semakin dekat dengan Cina? Atau kegiatan tersebut memang hanya bagian dari misi rutin yang kebetulan berlangsung di kawasan geopolitik yang sangat sensitif? Memerangi fakta menjadi merosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh penonton LR Narasi. Kembali lagi bersama kami untuk membahas perkembangan militer dan geopolitik terbaru berdasarkan fakta yang tersedia. Jangan langsung percaya pada berbagai spekulasi sebelum kita melihat apa yang sebenarnya terjadi. KAI-1 Gusti Ngurah Rai 332 menjadi perhatian setelah melakukan kegiatan bersama kapal perang Cina Honghe di perairan sebelah timur Taiwan pada 12 Agustus tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, kedua kapal melakukan sejumlah aktivitas maritim, termasuk komunikasi, manuver dalam formasi, serta pengisian perbekalan di laut. Cina kemudian menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah selesai. Sekilas, aktivitas seperti ini mungkin terdengar biasa bagi dunia militer. Namun masalahnya bukan hanya apa yang dilakukan, melainkan di mana kegiatan tersebut berlangsung. Timur Taiwan merupakan kawasan yang sangat sensitif. Wilayah ini berada di jalur strategis Indo-Pasifik dan menjadi salah satu titik yang terus diperhatikan Cina, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara kawasan lainnya. Karena itu, ketika kapal perang Cina melakukan kegiatan bersama kapal perang Indonesia di wilayah tersebut, perhatian langsung meningkat. Taiwan kemudian mengecam aktivitas tersebut. Pemerintah Taiwan memandang kegiatan militer Cina di sekitar wilayahnya sebagai sesuatu yang serius, terutama karena hubungan Beijing dan Taipei memang sedang penuh ketegangan. Bahkan Amerika Serikat juga memberikan perhatian terhadap aktivitas tersebut dan menyerukan agar tekanan militer terhadap Taiwan dihentikan. Tetapi Indonesia memberikan penjelasan yang berbeda. TNAIL menyebut kegiatan tersebut sebagai Passing Exercise atau PASEX. Dalam istilah Angkatan Laut, PASEX merupakan kegiatan interaksi dan koordinasi antar Angkatan Laut yang dapat mencakup komunikasi, manuver pelayaran, atau bentuk kerjasama terbatas lainnya. Kegiatan tersebut bukan operasi tempur dan bukan latihan untuk menyerang negara tertentu. TNAIL juga menjelaskan bahwa KRI-1 Gusti Ngurah Rai sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan latihan bersama Rusia di Vladivostok. Selama perjalanan pulang, kapal tersebut melakukan atau merencanakan interaksi dengan negara-negara yang dilalui. Dengan demikian, dari sudut pandang Indonesia, kegiatan bersama Cina bukan berarti TNI bergabung dengan Beijing untuk menghadapi Taiwan. Namun justru disinilah cerita menjadi menarik. Dalam dunia geopolitik, lokasi sebuah kegiatan militer dapat memberikan makna yang jauh lebih besar. Sebuah PASEX yang dilakukan di kawasan biasa mungkin tidak akan menjadi perhatian besar. Tetapi ketika dilakukan di timur Taiwan, setiap manuver kapal perang dapat dibaca melalui konteks persaingan China dan Taiwan. Apalagi pada saat yang sama Taiwan sedang meningkatkan kesiapan pertahanannya melalui latihan militer tahunan Hankuang. Latihan tersebut menguji berbagai kemampuan pertahanan Taiwan menghadapi berbagai skenario ancaman. Artinya, perhatian Taiwan terhadap aktivitas kapal Cina memang sedang sangat tinggi. Lalu apakah Indonesia sedang berpihak kepada Cina? Belum tentu. Indonesia selama ini menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menjalin hubungan pertahanan dengan berbagai negara. Kerjasama dengan satu negara tidak otomatis berarti Indonesia masuk ke dalam blok militer negara tersebut. Namun peristiwa ini tetap penting. Sebab kemunculan KRI-1 Gusti Ngurah Rai bersama kapal Cina di timur Taiwan menunjukkan bahwa aktivitas militer Indonesia semakin diperhatikan dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik. Bagi Cina, kegiatan tersebut dapat menunjukkan berkembangnya hubungan pertahanan dengan Indonesia. Bagi Taiwan, aktivitas itu menjadi sesuatu yang harus dipantau. Sedangkan bagi Indonesia, kegiatan tersebut dijelaskan sebagai bagian dari diplomasi maritim dan hubungan profesional antar angkatan laut. Satu kegiatan, tetapi tiga sudut pandang berbeda.
Dan pertanyaan besarnya sekarang adalah, mengapa Taiwan begitu keras merespons kegiatan tersebut? Dan apakah aktivitas KRI Ngurah Rai bersama Cina memiliki pesan strategis yang lebih besar? Jawabannya akan kita bahas lebih dalam pada bagian berikutnya. Inilah LR narasi. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap kapal perang yang melakukan manuver berarti sedang bersiap untuk perang. Lihat faktanya, pahami konteksnya, dan bedakan antara diplomasi militer dengan operasi tempur. Tetap bersama LR Narasi, karena cerita tentang TNI, Cina, dan Taiwan ini masih menyimpan banyak hal menarik untuk dibahas. Yang membuat peristiwa ini semakin menarik bukan hanya keberadaan KRI 1 Gusti Ngurah Rai di timur Taiwan, tetapi bagaimana setiap pihak membaca kegiatan tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi Indonesia, kegiatan bersama kapal Cina tersebut dijelaskan sebagai bagian dari diplomasi maritim. Bagi Cina, kegiatan itu menjadi simbol hubungan dan kerjasama antar angkatan laut. Sementara bagi Taiwan, keberadaan kapal perang Cina di kawasan sensitif tentu tidak bisa dilihat sebagai aktivitas biasa. Inilah alasan mengapa respons Taiwan menjadi perhatian. Hubungan Cina dan Taiwan memang sudah lama berada dalam kondisi tegang. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sedangkan Taiwan mempertahankan pemerintahan dan sistem politiknya sendiri. Karena itu, setiap aktivitas militer Cina di sekitar Taiwan selalu mendapatkan perhatian serius. Ketika kapal Cina kemudian melakukan kegiatan bersama kapal perang Indonesia di sebelah timur Taiwan, aktivitas tersebut otomatis masuk ke dalam radar geopolitik kawasan. Namun, publik perlu membedakan satu hal penting. Kegiatan KRI 1 Gusti Ngurah Rai bersama kapal Cina bukan berarti Indonesia sedang mengikuti operasi militer Cina untuk menghadapi Taiwan. TNI AL telah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan passing exercise atau PASEX, yaitu bentuk interaksi profesional antar angkatan laut yang dapat mencakup komunikasi, manuver pelayaran, dan koordinasi terbatas. KRI 1 Gusti Ngurah Rai juga sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan latihan bersama Rusia di Vladivostok. Jadi kegiatan dengan Cina merupakan bagian dari rangkaian perjalanan kapal tersebut. Disinilah posisi Indonesia menjadi menarik. Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk terseret ke dalam konflik terbuka antara Cina dan Taiwan. Namun Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan pertahanan dengan berbagai negara. Politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia memiliki ruang untuk bekerja sama dengan banyak pihak. Kerjasama dengan Cina tidak otomatis berarti Indonesia meninggalkan hubungan dengan negara lain. Begitu pula latihan atau kerjasama dengan negara barat tidak otomatis berarti Indonesia menjadi bagian dari blok tertentu. Justru kemampuan untuk menjaga hubungan dengan banyak kekuatan menjadi salah satu modal penting Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Bagi TNI AL, kegiatan seperti PASEX juga memiliki manfaat praktis. Komunikasi antar angkatan laut dapat meningkatkan kemampuan koordinasi, memperkenalkan prosedur operasi, dan menjaga hubungan profesional ketika kapal-kapal dari negara berbeda bertemu di laut. Namun karena kegiatan kali ini berlangsung di timur Taiwan, nilai strategisnya menjadi jauh lebih besar. Bayangkan jika kegiatan yang sama dilakukan di kawasan yang jauh dari konflik geopolitik. Kemungkinan besar hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Tetapi ketika dilakukan di dekat salah satu titik paling sensitif di Asia, setiap pergerakan kapal perang bisa menjadi bahan analisis. China tentu memiliki kepentingannya sendiri. Bagi Beijing, kerjasama dengan Indonesia menunjukkan bahwa hubungan pertahanan kedua negara terus berkembang. Indonesia merupakan negara besar di Asia Tenggara dengan posisi geografis yang sangat strategis. Karena itu, hubungan dengan Indonesia tentu memiliki nilai penting bagi China. Namun, Indonesia juga harus berhati-hati, sebab semakin aktif hubungan militer dengan satu kekuatan besar, semakin besar pula perhatian dari kekuatan lainnya. Itulah dilema yang dihadapi banyak negara di Indo-Pasifik. Mereka harus bekerja sama dengan berbagai negara tanpa terseret menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar. Dan Indonesia tampaknya sedang memainkan peran tersebut. KRI 1 Gusti Ngurah Rai berlayar, melakukan komunikasi, menjalankan kegiatan bersama, kemudian melanjutkan perjalanan. Dari sudut pandang militer, mungkin terlihat sederhana. Tetapi dari sudut pandang geopolitik, peristiwa tersebut membawa pesan yang jauh lebih besar. Indonesia ingin menunjukkan bahwa TNI mampu beroperasi jauh dari wilayah nasional. Indonesia juga menunjukkan bahwa hubungan dengan negara lain dapat dilakukan melalui diplomasi pertahanan tanpa harus membentuk aliansi militer.
Sementara Taiwan melihat kegiatan tersebut melalui perspektif keamanan mereka sendiri. Jadi, apakah Indonesia sudah memilih Cina? Belum ada dasar untuk mengatakan demikian. Apakah TNI sedang bersiap menghadapi Taiwan? Tidak ada bukti dari kegiatan PASEX tersebut yang menunjukkan hal itu. Dan apakah kegiatan ini sama sekali tidak memiliki nilai strategis? Juga tidak. Justru nilai strategisnya terletak pada lokasi, waktu, dan pihak-pihak yang terlibat. Inilah yang membuat satu kegiatan pelayaran dapat berubah menjadi berita internasional. Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kekuatan militer bukan hanya soal jumlah kapal perang atau pesawat tempur. Diplomasi, kemampuan beroperasi di laut jauh, komunikasi antar negara, dan posisi strategis juga merupakan bagian dari kekuatan nasional. KRI 1 Gusti Ngurah Rai kini telah menyelesaikan kegiatan tersebut. Namun perhatian terhadap posisi Indonesia di Indo-Pasifik kemungkinan akan terus meningkat. Sebab persaingan China dan Amerika Serikat semakin kuat. Taiwan terus memperkuat pertahanannya, dan negara-negara Asia Tenggara harus menjaga kepentingannya masing-masing. Indonesia berada tepat di tengah dinamika tersebut. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kemunculan kapal TNI bersama kapal China berarti Indonesia sedang menuju konflik. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan PASEX dan bagian dari diplomasi maritim. Tetapi pada saat yang sama, peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Sebuah kapal perang Indonesia mungkin hanya sedang menjalankan tugasnya. Namun ketika kapal itu berlayar di kawasan yang menjadi pusat perhatian dunia, setiap gerakannya dapat dibaca sebagai sebuah pesan. Inilah LRR narasi. Jangan hanya melihat kapal perangnya, lihat juga konteks di balik pelayarannya. Karena dalam dunia militer modern, perang bukan satu-satunya bahasa. Diplomasi, kerjasama, dan kehadiran strategis juga dapat menentukan bagaimana sebuah negara dipandang oleh dunia. Terima kasih telah menyaksikan LR Narasi. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di narasi berikutnya.